Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah adalah salah satu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Rabbul Alamin. Karena disebutkan bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita memperuntukkan semua ibadah ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, la riya'an wala sum'ah. Bukan karena supaya dikatakan lebih berilmu, bukan supaya dikatakan dia adalah alim, dia adalah alimah, dia adalah muslimah yang sejati misalnya. Tidak, kita tidak meminta atau mencari sanjungan dari manusia jemaah. Karena sejatinya sanjungan dari manusia itu bukanlah suatu keberkahan, bukanlah sesuatu yang akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena terkadang dengan sanjungan itu akan membuat kita tambah sombong dan kemudian meremehkan manusia dan yang lainnya. Maka kita melakukan ibadah itu semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Mengharapkan nanti dengan amalan yang kita ikhlaskan kepada Allah Rabbul Alamin memasukkan kita ke dalam surganya. Maka itu yang kita harapkan. Semua amalan-amalan soleh, kebaikan yang kita kerjakan jangan pernah terlintas pada diri kita untuk kita peruntukkan kepada orang lain, bukan kepada Allah tabaraka wa taala, baik dengan riya ataupun sum'ah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab atau kumpulan adab Islami, yang mana seorang muslim maka hendaknya memiliki adab tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah sampai ke bab yang ke-18 dari kitab ini. Bab yang ke-18 dari kitab ini. Maka beliau mengatakan di sini Syekh Fuad bin Abdul Aziz, bab yang ke-18 adalah adab-adab bertetangga. Adab-adab bertetangga. Maka di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat An-Nisa, Allah Rabbul Alamin mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau beribadah hanya kepada Allah, engkau melakukan salat hanya untuk Allah, engkau duduk di majlis taklim juga hanya karena Allah, engkau membaca Al-Quran hanya untuk Allah, engkau bersedekah juga hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Wabil walidaini ihsana, kemudian engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wabidil kurba wal yatama wal masakini wal jari zil kurba wa jaril junubi. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat,
kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Maka syahidnya di sini Allahu Jalla Jalaluhu menyebutkan di antara amalan-amalan kebaikan yang kita peruntukkan hanya kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya adalah berbuat bakti kepada orang tua. Maka sejatinya bertaat atau taat kepada kedua orang tua ini yang memerintahkan adalah Allahu Rabbul Alamin. Kemudian kita sebutkan, mau orang tua kita baik, mau orang tua kita tidak baik, maka tetap kita harus berbakti kepada mereka karena Allahu Rabbul Alamin yang memerintahkan hal tersebut. Kemudian kita berbuat bakti kepada karib kerabat kita, saudara kita, kemudian yang lainnya yang masih ada hubungan rohim kita dengan mereka, dan jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahminya. Karena banyak di zaman sekarang ini banyak orang yang bermusuhan dengan keluarganya, banyak orang yang menjauhi keluarganya yang ada rahim dengannya. Maka jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang dia memutus tali silaturahminya. Terutama juga tali silaturahmi yang harus kita kuatkan dengan orang tua kita, kemudian dengan kakak kita, adik kita, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya di antara amalan juga yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal yatama, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, ya ashabi ubuguni bidu'afaikum, wahai sahabatku, wahai saudara-saudaraku, carikan aku orang-orang yang lemah di antara kalian, fa innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum, karena sejatinya Allah menolong kalian itu, Allah memudahkan rezeki kalian karena ada orang-orang yang lemah di antara kalian. Ketika kita bantu mereka, mereka menadahkan tangannya kepada Allah dengan seikhlas-ikhlas doa, kemudian Allah kabulkan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbuat baik kepada tetangga yang dekat, kemudian yang berikutnya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diwasiati oleh malaikat Jibril, kana Jibril mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Maka malaikat Jibril terus mewasiatkan kepada aku dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk terus berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka tetangga itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya yang lain, malah akan mendapatkan warisan dari tetangganya yang lain. Dan ini diantara perintah untuk melakukan kebaikan kepada tetangga kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang lain lagi yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, dan berbuat baik kepada tetangga itu adalah suatu keberkahan, suatu amalan-amalan yang soleh yang akan membuat kita bisa didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada keberkahan dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka di sini beliau Syekh Fuad bin Abdul Aziz menyebutkan ada beberapa adab-adab bertetangga itu jemaah. Yang pertama adalah memuliakan tetangga dan berwasiat akan hal tersebut. Maka Allah Jalla Jalaluhu mewasiatkan dalam kitabnya agar memuliakan tetangga, yang mana Allahu Rabbul Alamin mengatakan wajaridil kurba wajaril junubi, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang dekat, kemudian kepada tetangga yang jauh. Maka tetangga yang masih dalam ikatan keluarga memiliki dua hak. Ini kalau kita memiliki tetangga, ternyata tetangga kita adalah saudara kita, tetangga kita masih ada rohim kita, maka di situ ada hak keluarga dan ada hak tetangga. Ini yang harus kita tunaikan. Adapun tetangga yang jauh, maka dia hanya memiliki satu hak saja, yaitu hak tetangga. Kemudian kebutuhan keduanya dimuliakan dan diperhatikan serta diperlakukan dengan baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha terdapat penegasan tentang hak ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Maka terus malaikat Jibril memberikan wasiat kepada aku, ayo berbuat baik kepada tetangga, ayo berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka tetangga itu akan mendapatkan warisan dari wasiat dari Allah tabaraka wa taala melewati malaikat Jibril tersebut. Karena sejatinya orang yang paling pertama akan membantu kita ketika kesusahan adalah tetangga kita, jemaah. Tetangga kita. Maka layak harus kita berbuat baik kepada tetangga tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan ada sebuah syair atau ada sebuah ucapan hikmah. Maka mereka mengatakan al-jaru qabla dar. Maka engkau kalau mau membeli rumah itu lihat tetangga dulu. Lihat tetangga dulu. Kenapa? Kalau engkau bisa berbuat baik, kalau tetangganya baik, walaupun rumahnya itu mahal, maka engkau akan aman. Tetapi kalau tetangganya buruk, walaupun rumahnya itu murah sekali, maka kita kadang-kadang akan diganggu dan merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Kemudian kita disyariatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz, berkata Syekh Muhammad bin Abi Jamrah, beliau mengatakan, dan terlaksananya wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan menyampaikan beberapa bentuk perbuatan baik kepadanya. Ya sesuai dengan kemampuan, jemaah. Melakukan perbuatan baik itu sesuai dengan kemampuan. Seperti mungkin kita memberikan hadiah, ketika kita masak maka hendaknya kita perbanyak kuahnya, kemudian kita bagi-bagi kepada tetangga walaupun mungkin tidak banyak, dan kita juga ketika ada yang memberikan kita makanan walaupun sedikit, maka kita terima. Itu rezeki dari Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ada orang mengatakan ketika dia melihat tetangganya lagi masak-masak, baunya ada bau daging misalnya, dikasih dia cuma satu potong. Akhirnya dia komentar, kenapa dikasih cuma satu potong, ternyata yang dia masak banyak. Maka kita harus bersyukur dengan hal tersebut. Kemudian juga di antara hak atau kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga tersebut adalah dengan salam. Bahkan Nabi SAW memberikan keutamaan atau mengabarkan keutamaan yang sangat besar dengan salam tersebut. Bahkan dengan hanya sekedar salam akan membuat kita saling mencintai. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala amalin idza amiltahum tahabbabtum, maukah kalian aku kabarkan suatu amalan, kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Nabi SAW mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dan itu sudah lewat pembahasannya tentang bab salam. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menampakkan wajah yang berseri-seri kepada mereka, dengan menampakkan wajah gembira, senyum kepada orang tersebut walaupun mungkin kita tidak kenal. Tapi Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kalian meremehkan suatu kebaikan walaupun sedikit. Mana dia? Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun engkau berjumpa dengan sahibmu, dengan tetanggamu, dengan orang lain dalam keadaan tersenyum, itu pahala loh. Kata Nabi SAW, wa kalimatin thayyibatin shadaqah, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Wa antalqa akhaka biwajhin talik sedekah, bahkan engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria, dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum ketika melihat engkau misalnya, maka itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Remeh. Dan kita berharap mudah-mudahan hal tersebut yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya. Maka silakan semua amalan-amalan soleh kerjakan hal tersebut. Dan walaupun itu mungkin remeh, tidak jadi masalah. Dan itu yang akan membuat kita berbangga di depan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya juga memperhatikan keadaannya. Ketika dia sakit, maka silakan jenguk dia kalau memang bisa dijenguk, mungkin ditanya kabarnya. Kalau memang bisa kita juga menjaga keamanan dia, misalnya dia sakit, maka jangan kita membuat gaduh di tetangga berikutnya sehingga dia nanti akan terganggu dengan memutar murotal kencang-kencang. Ini juga ternyata dilarang oleh Nabi SAW.
Walaupun itu adalah mendengar suatu kebaikan, tapi kalau semakin kencang kita putar, kemudian ada orang yang terganggu dengan hal tersebut, maka itu bisa menjadi dosa, bukan jadi pahala. Bukan jadi pahala hal tersebut. Kemudian serta menahan sesuatu yang bisa mengganggunya dengan berbagai macam cara, baik secara hissiyah atau secara ma'nawiyah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, khairul ashabi indallah khairukum li sahibihi. Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah, yang mana dia akan diberikan keberkahan oleh Allah, yang mana dia akan diberikan surga oleh Allah, adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya ketika dia hidup di dunia. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala, kata tetangga ini mencakup semua orang jemaah, baik dia muslim, baik dia non muslim, dia ahli ibadah ataupun orang-orang fasik, dia teman kita, lawan kita, orang asli mau penduduk asli mau penduduk pendatang, maka semuanya adalah tetangga yang harus dijaga haknya. Tidak boleh kita menghinakan mereka, tidak boleh kita mengganggu mereka, tidak boleh juga kita mempersusah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buistum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Kalian diutus untuk memudahkan urusan orang, membantu orang, dan kamu tidak diutus untuk mempersusah urusan orang. Dia mau non-Islam, dia mau orang fasik, dia mau orang ahli maksiat, maka berbuat baiklah, karena kita berharap ketika kita bisa melakukan kebaikan, kemudian dia lihat kebaikan tersebut, mudah-mudahan lambat laun nanti dia akan berubah, kemudian dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sembari terus kita doakan orang-orang tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau menyebutkan di sini rumah yang paling dekat dan paling jauh juga dia dianggap tetangga, dan untuk mereka ada tingkatan-tingkatannya. Kedudukan sebagian mereka lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang terkumpul pada semua sifat pertama, kemudian sifat yang paling banyak disebutkan tadi, demikianlah seterusnya hingga menjadi satu sifat saja. Dan kebaikannya adalah yang terkumpul pada sifat-sifat yang lainnya, demikian juga seterusnya. Maka setiap mereka diberikan hak sesuai dengan keadaannya. Terkadang dua sifat atau lebih sering bertentangan, maka hendaknya dipilih yang mungkin atau yang disamakan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari dalam Al-Fath, yaitu Al-Fathul Bari, tentang masalah hadis-hadis Imam Bukhari dan hadis-hadis dari Imam Bukhari. Maka di sini beliau mengatakan, kalau dia adalah tetangga kemudian karib kerabat kita, dia mendapatkan dua hak, yaitu hak tetangga dengan hak keluarga. Kalau dia orang yang jauh, yang bukan tetangga kita, maka dia hanya mendapatkan hak tetangga. Kita tidak boleh mengganggu dia. Maka kita ketika bertemu kita tersenyum, kemudian kita salam, dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Walaupun tetangga, mungkin terkadang tetangga kita ini tidak baik sama kita, maka janganlah kita balas keburukan itu dengan keburukan jemaah, tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan dia berubah, dia sadar, kemudian dia dapat hidayah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedua, tetangga yang paling dekat dan hak-haknya. Ini tadi disebutkan ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Maka tetangga yang paling dekat, yang saling berdekatan, memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga yang jauh. Maka hukum ini diambil dari pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ada barang, aku ada makanan, ayyuhumma uhdi ya Rasulullah, ke siapa aku harus berikan hadiah ini ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabi minki baban,
orang yang paling dekat pintunya dengan engkau. Kalau ada makanan cuman cukup untuk satu orang, maka yang paling dapat itu atau yang lebih diutamakan itu adalah orang yang dia dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Kita berbuat baik seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW memerintahkan pengkhususan hadiah kepada tetangga yang dekat dibandingkan tetangga yang jauh, maka diketahui tetangga yang jauh dan diantara atau disebutkan maka diketahui bahwa hak tetangga yang dekat lebih didahulukan daripada hak tetangga yang jauh. Dan diantara hikmahnya bahwa tetangga yang dekat melihat hadiah atau selainnya yang ada di rumah tetangganya dan menginginkannya. Maka kalau ada tetangga kita bawa makanan misalnya, biasanya yang ngelihat itu tetangga dekat, maka bagi-bagi supaya mungkin dia menginginkan sesuatu, kita bisa berbagi dengan hal tersebut. Lain halnya jika tetangga itu jauh, dan sungguhnya tetangga yang dekat lebih cepat memberikan pertolongan ketika terjadi perkara-perkara yang penting, dan itu adalah kenyataannya. Ketika ada hal-hal yang menyusahkan kita, misalnya yang paling dekat kita minta tolong adalah tetangga kita, walaupun saudara kita banyak. Tapi karena dia jauh, akan lama datangnya, akan susah, maka yang paling cepat akan memberikan pertolongan adalah tetangga yang dekat. Terlebih lagi pada waktu-waktu yang kita mungkin lalai kadang-kadang dengan hal tersebut. Kadang ada tetangga kita, kalau di kampung ini jemaah, kalau di perkotaan biasanya disekat, ketutup semua dengan tembok. Tapi kalau di kampung-kampung jemaah, tetangga kita pergi keluar, kemudian gak sempat ngangkat jemuran, Masya Allah, dia yang datang ke halaman rumah kemudian mengangkat jemuran, kemudian diletakkan mungkin di meja, di kursi di depan rumah kita dan seterusnya. Ini adalah suatu kebaikan. Ini adalah suatu kebaikan dan mendatangkan kerukunan antara bertetangga tersebut, dan tidaklah datang kecuali kebaikan-kebaikan. Kemudian seperti inilah keadaan sebagian besar manusia, maka mengkhususkan perhatian yang lebih dan menjaga perhatian tersebut kepada tetangga yang dekat, apa yang tidak didapatkan oleh tetangga yang jauh. Demikian juga hak-hak tetangga adalah tidak menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu dan meletakkannya di atas dinding untuk membangun kamar dan semisalnya. Ini dibolehkan. Ibu-ibu misalnya ada tembok pembatas, kemudian tetangga ini minta mungkin izin mau buat tempat parkir misalnya, maka izinkan. Dan disebutkan oleh para ulama, dengan adanya tiang di sana, dengan adanya tiang yang diletakkan di atas tembok tersebut akan membuat tembok itu tambah kokoh. Akan membuat tembok itu tambah kokoh dan akan susah robohnya jemaah. Maka diberikan hal tersebut, diberikan. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamna ahadukum jarahu ayyagriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Dan ini kita lihat di kampung-kampung, Masya Allah. Kalau sekarang kayaknya agak susah, apalagi di perkotaan yang tetangganya itu nggak peduli dengan tetangga yang lainnya, yang kita mungkin jarang ketemu juga. Karena udah di tembok-tembok semua kayak perumahan-perumahan. Tapi kalau yang masih nggak ada batas-batas temboknya ke kiri ke kanan, Masya Allah, kadang-kadang ya untuk menghilangkan futur, ibu-ibu bisa ngobrol sama tetangganya. Tapi jangan sampai gibah ibu-ibu. Tapi itu menghilangkan kepenatan. Ada tetangga yang baik itu adalah tempat kita curhat di sana. Tempat kita untuk ngobrol, menghilangkan kepenatan yang ada di rumah. Ada anak-anak, kita bisa main dengan anak-anak mereka, kemudian kita merasa nyaman, merasa tenang. Ini di antara keutamaan dengan kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian di sini beliau mengatakan, akan tetapi beberapa perkara berikut ini harusnya dijaga. Apa itu? Yang pertama, bangunan tidak membahayakan dinding tembok saudaranya. Ini dia syaratnya. Orang yang memiliki tembok mengizinkan saudaranya untuk menancapkan kayu. Cuman yang menancapkan kayu ini juga harus lihat, jangan sampai gara-gara menancapkan kayu tembok saudaranya rusak misalnya. Kemudian yang kedua, tetangganya melakukan tetangga melakukannya dengan terpaksa. Ketiga, tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk membangun kecuali menyandarkan kepada tembok tetangganya. Ini pun darurat jemaah. Ini pun darurat.
Tapi kalau dia bisa membuat sendiri, maka silakan, gak jadi masalah, karena nanti dikhawatirkan seperti ini seperti itu. Apalagi kalau nanti ada keturunan berikutnya, keturunan berikutnya. Orang tuanya kadang-kadang akur, tapi kadang nanti ketika orang tuanya meninggal dunia akan jadi masalah ini dan selainnya. Nah, kemudian apabila salah satu atau sebagian dari perkara itu tidak dipenuhi, maka tetangga tidak boleh memanfaatkan bangunan dan menjadarkan kepada tembok tetangganya, karena akan menimbulkan mudarat yang telah terlarang secara syar'i, la darara wala dirar. Maka tidak boleh dia memudaratkan kepada dirinya sendiri, dan tidak boleh dia memudaratkan atau membahayakan orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara hak tetangga itu adalah tidak boleh kita mengganggunya. Hukumnya adalah haram. Tidak boleh mengganggu tetangga dengan kebisingan yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita di dalam kamar, tapi nanti suaranya akan keluar. Ada orang mutar murotal misalnya, ngaji misalnya, cuman tetangga sebelahnya sakit misalnya. Ya namanya orang sakit ya, walaupun dia diputarkan Al-Quran, kadang-kadang nggak tahan dia, sakit kepala dia tambah. Maka jangan sampai kita mengatakan, kan Al-Quran yang diputar, kan ini yang diputar. Kita katakan, lah, itu bukan adab seorang tetangga yang terbaik. Walaupun itu Al-Quran yang kita putar, karena ada orang yang dia mungkin sakit, telinganya sakit misalnya, atau mungkin dia harus istirahat. Nanti kalau diputarkan dia murotal ngaji misalnya, nggak bisa istirahat, dia akhirnya ikut nyimak, ikut membaca juga misalnya, tambah parah lagi penyakitnya. Maka kita dilarang dengan hal tersebut. Maka seorang mukmin tidak dihalalkan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan adanya larangan dan sikap tegas bagi orang yang mengganggu tetangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandakan atau menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, apa yang menunjukkan besarnya perkara mengganggu tetangga tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, dirinya beriman kepada hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Haram hukumnya untuk mengganggu tetangga. Dan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Abu Suraih radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Tidak beriman, kata Nabi SAW, tidak beriman. Akhirnya para sahabat ketika mendengar hal tersebut, kayak ada sesuatu yang sangat besar. Siapa mereka ya Rasulullah? Man la yu'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang tidak merasa tenang, orang yang tidak merasa aman gara-gara gangguannya. Berarti dia bukan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini orang-orang yang tidak sempurna keimanannya. Hati-hati dengan mengganggu tetangga, dan itu adalah kezaliman jemaah. Dan kezaliman ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang zalim ketika dia menadahkan tangan kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'watin mustajabat." Ada tiga doa yang tidak ada penghalangnya. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada penghalang antaranya dengan Allah, dan pasti dikabulkan. Di antaranya adalah doaul mazlum, doa orang yang terzalimi, yang kita zalimi dengan hal tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Tidak masuk surga orang atau seorang tetangga yang tidak aman dari keburukannya. Bahkan Nabi mengatakan enggak masuk surga loh. Enggak masuk surga karena saking besarnya kewajiban yang harus ditunaikan kepada tetangga tersebut. Kemudian berikutnya dalam hadis dari Abu Suraih radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas tidak adanya keimanan sebanyak 3 kali. Nabi SAW mengatakan enggak beriman. Itu disebutkan 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan keburukannya. Maksudnya adalah tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya.
adalah tetangganya yang keimanannya tidak sempurna dan dengan kemaksiatan dan kezalimannya ia telah mengurangi kesempurnaan keimanannya. Berarti kita nggak beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang suka mengganggu-ganggu ke tetangganya. Kemudian disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya tidak bakalan masuk surga atau tidak akan masuk surga. Maksudnya wallahu taala alam bahwa pada awalnya orang itu tidak masuk ke dalam surga. Kami katakan seperti ini karena seluruh nas yang ada memberikan faedah bahwa orang yang bertauhid akan masuk surga walaupun dia diazab sebelum. Maka dia masuk surga, kata para ulama di sini. Cuman dia akan disiksa dan jangan merasa aman nanti ketika dia mengganggu tetangganya. Ya kan kita pasti masuk surga Ustaz. Walaupun mungkin kita disiksa, kita katakan iya, engkau disiksa 1 hari di sana sama seperti 1000 tahun di dunia ini. Itu 1000 tahun dicambuk terus tiap hari, sakit jemaah, berat jemaah. Maka jangan meremehkan sesuatu kemudian kita menggampangkan, mengentengkan hal tersebut. Apalagi nanti kezaliman, yang mana kata Nabi SAW ada orang-orang yang bangkrut, yang dia bawa pahala banyak, dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala sodakohnya, berbakti ke suaminya, dia jadi kepala rumah tangga yang baik kepada keluarganya, tapi dia masih menzalimi saudara-saudaranya dan tetangganya jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian beliau mengatakan di sini atau sunnatullah menetapkan bahwa orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya dia mati dalam keadaan kafir. Mengganggu tetangga memiliki beberapa tingkatan jemaah. Sebagaimana tingkatan yang berakibat lebih ringan jika dibandingkan dengan selainnya dan sebagian lainnya berakibat lebih besar. Bahkan gangguan yang paling besar yang tetangga dapatkan adalah gangguan kepada keluarganya misalnya, dan ini merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai keluarga tetangga kita ini ada masalah kita dengan suaminya, sampai-sampai istrinya juga kena, sampai-sampai anaknya juga kena, ada anaknya keluar kita lempari batu gara-gara jengkel sama orang tuanya. Enggak boleh jemaah. Engkau kalau ada masalah dengan orang tuanya, sudah urusan kita dengan orang tuanya saja. Anak istrinya enggak usah ikut-ikutan jemaah. Tapi kadang-kadang ya yang terjadi di masyarakat, kalau satu yang berurusan, semuanya pun akan kena urusan. Maka ini ada sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Apalagi kalau kita mengganggu keluarganya dan seterusnya. Maka diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa manakah yang paling besar ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Padahal yang menciptakan engkau adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anta ja'ala lillahi niddan wa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah, sedangkan Allah yang menciptakan engkau. Maka aku pun berkata, sesungguhnya perkara tersebut sungguh sangat besar ya Rasulullah. Kemudian aku berkata, kemudian apa yang Rasulullah? Beliau mengatakan, engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersamamu. Kemudian aku bertanya, kemudian apa yang Rasulullah? Engkau menzinahi istri tetangga, atau yang mungkin yang rendah daripada itu, mengganggu keluarganya, menghinakan keluarganya, maka hukumnya adalah haram dan itu adalah dosa-dosa besar. Maka di sini ada faedah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kejahatan tetangganya. Maka beliau berkata, pulanglah dan bersabarlah. Kemudian ia datang untuk kedua kalinya, beliau mengatakan, pulanglah dan letakkan barangmu di jalan. Ini caranya kalau tetangga kita buruk jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut. Bagaimana caranya? Kalau dia berbuat keburukan terus kepada kita, sabar dulu. Tapi diulangin lagi, ya sudah, barang-barang dikeluarin taruh di pinggir jalan. Sehingga nanti kalau ada orang yang lewat, kemudian dia bertanya, mau pindah kemana? Saya mau memindahkan barang saya, tetangga saya berbuat buruk terus. Akhirnya nanti orang-orang yang lewat itu akan mendoakan dia keburukan dan dia layak mendapatkan hal tersebut. Banyak orang yang lewat bertanya, mendoakan dia keburukan. Ini memang tetangga ini kayak seperti ini, mudah-mudahan dia diburukan oleh Allah, mudah-mudahan Allah membalas apa yang dia lakukan kepada engkau dan seterusnya. Maka sahabat tadi meletakkan barang-barangnya di tengah jalan, mulailah orang-orang bertanya kepadanya,
dan ia mengabarkan berita tentang dirinya, maka orang-orang pun melaknat tetangganya. Semoga Allah melakukan ini kepadanya, semoga Allah melakukan ini kepadanya, semoga dan semoga. Maka tetangganya itu pun mendatanginya, kemudian mengatakan, kembalilah engkau ke rumahmu, engkau tidak akan lagi melihat sesuatu dariku yang engkau benci. Karena malu dia dengan hal tersebut, atau dia didoakan keburukan terus sama orang lain. Akhirnya dia sadar, kemudian memerintahkan untuk memasukkan barang-barangnya. Maka ini diantara hak-hak tetangga yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah memuliakan tetangga, dan ini adalah wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena diantara amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga adalah berlaku baik kepada tetangga. Dan ini juga diantara tanda keimanan. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga orang yang mengganggu tetangganya. Berarti kalau kita berbuat baik kepada mereka, akan membuat kita dimudahkan untuk masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian memberikan hak kepada tetangga kita, baik dia tetangga dekat atau tetangga jauh. Kemudian kalau memang ada yang harus kita berikan kepada mereka, kemudian harus memilih salah satunya, maka yang dekat harus lebih didahulukan. Kemudian yang berikutnya, haram hukumnya mengganggu tetangga, apapun gangguan tersebut, mau dia kita muter murotal dan yang lainnya, maka itu hukumnya adalah haram kalau mengganggu tetangga. Ada kita suka parkir mobil di depan rumah tetangga, misalnya mereka terganggu, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian kita mungkin yang tadi mengeraskan suara, misalnya suara apa, kemudian dia terganggu, maka itu juga hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Sisanya kita gunakan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Nah, Allah Ta'ala alam sawab jemaah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat terkhusus bagi Anda, kemudian bagi para jemaah, dan semoga kita menjadi tetangga-tetangga yang terus bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Kita terus bisa berbuat baik kepada mereka. Ingat, itu adalah salah satu amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Walaupun tetangga kita itu mungkin orang-orang yang fasik, orang yang tidak beragama Islam, maka terus berbuat baik kepada mereka, dan kita mengharapkan dengan kebaikan yang kita kerjakan mereka mendapatkan hidayah, yang mana Nabi SAW mengatakan kepada Ali, ya Ali, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Ya Ali, Allah memberikan hidayah kepada seorang melewati perantara engkau, maka itu lebih baik daripada harta yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah, memudahkan rezeki kita, memudahkan urusan dunia kita, memudahkan urusan akhirat kita, memudahkan kita mengurus keluarga kita, menjauhkan diri mereka dari api neraka, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.